Baik, apakah suaranya terdengar? Ya, sudah. Ya, sudah terdengar. Oke, silakan untuk Saudara Nurul, Saudara Fajar Batin, dan Saudara Iva, silakan dicek mic-nya apakah bisa berfungsi dengan baik. Cek. Ya, sudah. Cek. Saudara Fajar Batin? Cek. Oke, sudah. Bagaimana, apakah sudah siap untuk kelompok 14? Sama siap. Baik, sudah siap Bapak. Baik, untuk kelompok 14 dari Universitas Negeri Surabaya dengan nama Ketua Muhammad Samsudin, persilakan untuk memulai presentasinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Zulfan dan Ibu Henik selaku preview dan panitia pelaksana Monef eksternal PKM 2020. Kami dari tim PKMT Universitas Negeri Surabaya dengan saya Muhammad Samsudin sebagai Ketua Tim dan Desain Engineering. Saya Arifani Catrimutia sebagai Paperwork. Saya Ivano Takia sebagai Hubungan Mitra. Saya Fajar Ahmad Batin sebagai Video Editor. Dengan dosen pendamping kami, Bapak Agung Priyo Budiono, STMT. Dari data yang kami dapatkan melalui website pertanian.go.id, pada tahun 2014 sampai 2018, panen bawang merah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di setiap daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, mengalami peningkatan sebesar 19,82%. Dengan melimpahnya jumlah panen bawang merah, khususnya Jawa Timur ini, membuat para pengepul harus melakukan percepatan pada proses pemotongan dan pengolahan hasil panennya. Mitra, pada program PKM kami, salah satu pengepul bawang merah yang menjadi mitra kami adalah Bapak Haji Muhammad Ilyas yang beralamat di Desa Seduri, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Beliau kesehariannya menjual bawang merah yang telah dipotong dari daunnya sebanyak 3 ton per hari dengan harga jual Rp19.000 per kilogram. Beliau memperoleh laba sebesar Rp8.100.000 per hari, padahal permintaan pasar mencapai 6 ton per harinya. Proses produksi: setelah petani panen, bawang merah belum bisa dijual langsung karena bawang merah tersebut masih ada daunnya. Maka dari itu harus dilakukan proses pemotongan daun bawang merah oleh para buruh secara konvensional. Hal inilah yang terjadi pada seluruh UKM bawang merah di Indonesia termasuk UKM Bapak Ilyas. Selanjutnya, permasalahan mitra. Proses permasalahan mitra terjadi pada proses pemotongan yang secara konvensional, yakni masih menggunakan pisau dapur biasa, yang menyebabkan prosesnya lama, tidak aman, tidak efektif, dan hasil potongannya pun tidak konsisten. Bapak Ilyas mempekerjakan 15 orang pegawai untuk memotong 3 ton bawang merah dengan jam kerja mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Proses konvensional inilah yang menyebabkan Bapak Ilyas belum sanggup untuk memenuhi permintaan pasar yang mencapai 6 ton tersebut. Dari permasalahan tersebut, kami tim PKMT Universitas Negeri Surabaya dengan bangga mempersembahkan hasil kreativitas kami, mesin pemotong daun bawang merah sistem kontinu dilengkapi digital speed control dan size adjuster untuk meningkatkan produktivitas UKM bawang merah Mojosari dengan keunggulan high-tech food grade mesin, high productivity, dan fast process. Tujuan dari program PKMT kami yaitu membuat desain mesin pemotong daun bawang merah, membuat video animasi rancangan mesin pemotong daun bawang merah, dan membuat buku pedoman penggunaan mesin pemotong daun bawang merah. Metode pada program PKMT kami adalah yang pertama, kami mencari dan mempelajari studi literatur dan menemukan mekanisme cara kerja mesin kami. Setelah itu, kami menghitung dan merancang bentuk dan spesifikasi mesin kami. Lalu, rancangan tersebut dilanjutkan ke pembuatan desain 3D modeling menggunakan software Autodesk Inventor 2020. Setelah itu, kami membuat buku pedoman penggunaan mesin dan video animasi mesin menggunakan software Cinema 4D. Dan terakhir, kami memaparkan teknologi kami kepada mitra secara daring melalui Google Meet. Mesin pemotong daun bawang merah ini terdiri dari 3 unit utama, yakni unit input, unit proses, dan unit output. Unit input terdiri dari hooper input yang berkapasitas 25 kg per batch. Yang kedua, unit proses.
Pada unit ini terdiri dari proses pemotongan daun bawang merah. Terdapat 3 konveyor pada unit ini yang berfungsi membawa dan menjepit bawang merah beserta daunnya yang digerakkan oleh 1 motor listrik yang terintegrasi dengan gearbox prediksi putaran dan perubah arah. Kecepatan konveyor dapat diatur melalui panel control box. Lalu, proses pemotongan daun bawang merah dilakukan oleh circular blade. Pada unit ini juga dilengkapi size adjuster untuk mengatur ukuran bawang merah. Dan terakhir, unit output, di mana unit yang berfungsi sebagai penampung hasil pemotongan yang terdiri dari rel pemisah dan keranjang hasil potongan. Mekanisme mesin pemotong daun bawang merah dimulai dari bawang merah yang ada dalam bumper input turun secara otomatis ke lintasan konveyor. Lalu, ukuran bawang merah diatur dengan memutar skrup pengatur ukuran dan umbi bawang merah ditempelkan menyentuh plat pengatur ukuran. Setelah itu, bawang merah terbawa oleh konveyor menuju konveyor penjepit untuk dijepit supaya bawang merah tidak bergerak saat dipotong. Setelah itu, daun bawang merah terpotong oleh circular blade. Lalu bawang merah dan daunnya terpisah mengikuti lintasannya masing-masing dan masuk ke dalam wilayah terpisah. Disinilah mesin kami melakukan 2-in-1 integrated process yang awalnya proses pemotongan dan pemisahan dilakukan secara terpisah. Namun, mesin kami dapat melakukan dalam satu proses sekaligus. Spesifikasi mesin kami yakni berkapasitas produksi 6 ton per 8 jam menggunakan blade pemotong berdiameter 22 cm dengan putaran ideal konveyor 50 rpm dan menggunakan gearbox rasio 1:20. Daya mesin kami sebesar 560 watt. Daya ini cukup ideal karena tidak lebih besar dari daya listrik rumahan. Teknologi yang kami tawarkan memiliki perbandingan yang sangat signifikan dengan metode konvensional. Dengan menggunakan mesin pemotong daun bawang merah ini, mitra kami dapat meningkatkan hasil pemotongannya menjadi 6 ton per 8 jam atau meningkat sebanyak 2 kali lebih banyak dan memangkas biaya pegawai yang awalnya 15 orang menjadi hanya 3 orang operator mesin. Metode pemotongan bawang merah menjadi semi otomatis menggunakan mesin. Kemudian pisau pemotong yang awalnya menggunakan pisau dapur diganti menjadi circular blade dengan cover pelindung yang aman bagi para pekerja. Selain itu, mesin kami dilengkapi dengan material stainless steel yang tahan karat serta kokoh untuk menopang beban tersebut. Kami juga telah melakukan analisa bagaimana jika mesin kami nanti diterapkan kepada mitra. Ternyata dari hasil analisa yang telah kami lakukan, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Produktivitas beliau dapat meningkat 2 kali lipat dari 3 ton menjadi 6 ton per hari. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan laba yaitu dari 8.100.000 menjadi 17.820.000 rupiah per hari atau meningkat sebesar 2,2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan melimpahnya panen bawang merah di seluruh Indonesia dan pemotongan daun bawang merah masih menggunakan cara konvensional, maka kami berharap mesin kami ini jika direalisasikan dapat diterapkan di seluruh petani Indonesia sehingga memiliki peluang komersil yang baik. Hasil yang telah kami capai adalah video animasi mesin yang berisi video tutorial perakitan mesin dan animasi cara kerja mesin yang dapat memudahkan mitra kami untuk memahami cara perakitan mesin dan proses penggunaan mesin pemotong daun bawang merah ini dengan baik dan benar. Kami juga telah membuat buku pedoman aplikasi produk mesin kami yang dapat memudahkan mitra untuk mempelajari detail terkait mesin kami, mulai dari susunan komponen, prinsip kerja, cara pengoperasian, prosedur perawatan, dan panduan untuk menyelesaikan masalah jika mesin mengalami masalah. Kami juga telah memaparkan seluruh animasi mesin dan manual book tersebut kepada mitra pada tanggal 30 September 2020 dan Bapak Ilyas selaku mitra memiliki respon yang sangat positif dan kagum atas hasil karya kami. Beliau berkata bahwa mesin yang kami buat ini jika direalisasikan tentu dapat membantu permasalahan beliau dengan sangat baik dan optimal. Beliau berharap mesin ini dapat diproduksi secara massal dan kami sangat optimis terhadap respon beliau. Kami juga telah mempublikasikan hasil karya inovasi kami di 7 website berita online dan 3 akun Instagram influencer. Hasil luaran kami saat ini mencapai 94%. Rencana kami selanjutnya adalah kami akan melakukan publikasi seminar nasional secara daring dan kami akan melakukan penyusunan laporan akhir yang akan diunggah di Simbelmawa sebagai pertanggungjawaban kami. Dan setelah PKMT selesai, kami ingin mendaftarkan paten HKI dan
Desain industri kemudian mengikuti program Startup Indonesia 2021 agar inovasi kami menjadi produk komersil dan agar bisa dipakai oleh petani bawang merah seluruh Indonesia. Kesimpulan dari PKMT kami adalah desain mesin yang kami rancang setelah sesuai dengan permasalahan mitra. Mekanisme mesinnya pun sesuai dengan permasalahan mitra. Program yang telah dilaksanakan telah mencapai 94% dan semua luaran yang ditargetkan telah tercapai. Terima kasih kepada Kemendikbuddikti yang telah memberikan kami kesempatan berharga ini untuk ikut serta dalam program PKM ini. Dengan ini, kami dapat memberikan kontribusi nyata dan bagi kemajuan Indonesia melalui karya dan inovasi yang telah kami ciptakan bersama. Terima kasih UNESAku, terima kasih Indonesiaku, jaya petani Indonesiaku, juara, juara, juara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya persilakan kepada tim reviewer memberikan pertanyaan dan ulasannya. Terima kasih Mas Tardi. Pertanyaan saya kepada tim adalah bagaimana proses pemasaran ya, bukan pemasaran, proses pasca panen bawang merah dari lahan sampai dijual. Tolong saudara ceritakan bagaimana prosesnya. Baik Ibu, mohon izin untuk menjawab. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi untuk proses pasca panen dimulai dari panen oleh petani. Jadi petani memanen di sawah, kemudian hasil panen itu dijual kepada UMKM Bapak Ilyas yang masih ada daunnya. Kemudian di dalam UMKM Bapak Ilyas ini bawang yang masih ada daunnya dipotong oleh para buruh bawang secara manual menggunakan pisau dapur. Nah, cara ini dinilai tidak efektif karena menggunakan pisau dapur, kemudian ini cukup tidak aman, Ibu, karena bisa melukai tangan pekerja. Stop dulu. Berapa hari setelah panen, petani menjual ke pengepul? Baik, untuk pasca panen, petani bisa langsung menjual kepada pengepul. Namun, pengepul harus menjemur terlebih dahulu bawang merah ini untuk sebelum dipotong, seperti itu, Ibu. Ya, ada proses, namanya proses kuring namanya ya. Ya, benar Ibu, pengeringan terlebih dahulu. Ya, dikuring terlebih dahulu, kurang lebih 2 minggu itu minimal. Ya, Ibu. Sehingga ketika saudara potong, itu kondisi sudah pengeringan apa sebelum pengeringan? Sudah pengeringan, Ibu. Sudah pengeringan, berarti daunnya sudah coklat-coklat. Ya, daunnya sudah coklat, sudah kering, Ibu. Sudah kering ya, sudah coklat lah, kalau kering belum lah 2 minggu. Sudah coklat-coklat, sudah lemes-lemes begitu. Nah, bagaimana menata bawang merah itu di dalam mesin saudara, padahal kondisi dari daun itu sudah kusam, sudah tidak lurus lagi seperti gambar saudara. Baik, mohon izin untuk menampilkan desain kami, Ibu. Ya. Jadi, apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Baik, untuk proses penataannya, di sini kami menggunakan teknologi plat pengatur ukuran, yang mana ukurannya itu bisa dimajukan dan dimundurkan. Kemudian untuk bawang merahnya ditempelkan ke plat pengatur ukuran, lalu setelah ditempelkan untuk menyesuaikan ukurannya, sampai di konveyor kedua, bawang merah dijepit. Saya potong ya. Maaf ya. Jadi kalau kondisi daunnya masih kaku itu bisalah dijajar-jajar seperti itu. Ditaruh, kemudian dia akan jajar sendiri kalau masih kaku. Bayangkan ini kondisinya sudah lemes dan bentuknya sudah tidak lurus lagi seperti daun. Ya, bagaimana menatanya? Baik, Ibu, untuk menatanya, jadi untuk bawang merah ini ketika saya jualan di pasar selama ini, jadi orang tua saya alhamdulillah penjual bawang di pasar Keputaran. Nah, saya lihat di orang tua saya untuk daunnya itu kalau sudah kering itu kaku, Ibu, gitu. Jadi kaku, jadi bisa dijepit di konveyor penjepit ini sehingga ketika dipotong bawang merah ini tidak bergerak dan kualitasnya bisa kami atur seperti itu. Iya. Jadi coba nanti dipelajari ke orang tuanya ya. Kebetulan saya juga petani bawang merah, jadi saya tahu. Oh iya. Ya. Oh siap Ibu. Jadi ketika itu dipotong, ketika daun sudah dikuring, itu kan coklat dan lemes itu daunnya. Ya, kakunya itu karena ditali ya, karena ditali itu kaku, tapi kalau dilepas tuh ya lemas. Bayangan saya kalau itu lemes, itu kan lebih cepat motong dengan pisau yang tajam daripada nata dulu di mesin gitu loh. Bisa dikonfirmasi itu coba. Siap Ibu, terima kasih.
Oke. Kemudian tadi ada 15 karyawan, ketika menggunakan mesin jadi 3 karyawan. Benar, Ibu. Apakah mencari karyawan sulit juga di daerah tersebut? Baik, untuk di daerah Mojosari, untuk mencari karyawan, ini cukup sulit, Ibu. Jadi, di hari Jumat, orang tua saya itu mendapatkan bawang merah yang cukup mahal, Ibu. Karena di hari Jumat, di daerah Mojosari, orang-orang di sana tidak mau memotong bawang merah, Ibu. Karena, benar, Ibu. Mereka fokus untuk Jumatan, seperti itu. Ya, itu di petani ya gitu-itu. Iya, Ibu. Oke, luarannya itu tadi kan masih video sama buku. Padahal ada laporan kemajuan dan ada laporan akhir, itu luaran wajib. Publikasi, HKI itu tidak wajib. Ya. Kemudian dananya berapa sudah digunakan? Baik, Ibu, untuk dana yang sudah digunakan, kami sebesar, mohon izin untuk membuka file, Ibu. Silakan. Baik, untuk dana yang sudah kami gunakan, ya Ibu, sebesar 4.500.000. Itu publikasi LKTI yang paling besar untuk apa? Untuk yang paling besar ini, ya Ibu, untuk sewa laptop. Video itu sewa apa? Mohon maaf Ibu, bisa diulang, suaranya tidak jelas. Sewa perangkat editing video itu sewa apa? Baik, untuk sewa, baik Ibu, sewa perangkat editing video ini merupakan sewa laptop dan perangkatnya Ibu. Jadi ada laptop Asus FX 505DY seharga 600.000 per bulan dan kami menyewa selama 2 bulan untuk unit ini. Dan di situ terdapat paket yang lengkap, ada mouse, ada ini touchpad juga, kemudian ada lain-lain juga Ibu untuk perangkat ini editing video. Oke, terima kasih. Monggo Pak Zul. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Izin melanjutkan. Oke, kira-kira ketika nanti alat ini dibuat, diciptakan, membutuhkan berapa biaya? Baik Bapak, mohon izin untuk menjawab. Nah, setelah kami rinci terkait komponen-komponen yang ada di dalam mesin kami dan kami cari untuk harganya di marketplace. Nah, untuk mesin kami menghabiskan biaya 10.904.000. Kemudian untuk biaya jasanya sebesar 20% dari biaya dari total pembelian bahan. Nah, 20% ini kami dapatkan dari pasaran biaya jasa seperti itu. Jadi jika diproduksi total untuk biaya jasa dan biaya peralatan sebesar 13.084.000 Bapak. Oke, 13 juta. Ketika 13 juta ini diberikan kepada masyarakat, artinya mitra itu keberatan nggak dengan 13 juta itu? Atau terlalu mahal jangan-jangan? Misalnya gini saya contohkan. Ketika alat ini berhasil, tentunya kelompok tani yang lain kan akan itu di mana beli alatnya ya? Saya mau itu seperti itu gitu kan ya. Nah, itu dengan 13 juta itu apakah tidak keberatan atau bagaimana? Baik, untuk mitra setelah kami presentasikan terkait metode teknologi kami dan cara penggunaannya beserta ini untuk biayanya, dari mitra merespon positif dan berharap untuk mesin ini segera diproduksi massal. Nah, jika kami lihat di laba yang diterima oleh Bapak Ilyas, untuk sebelum menggunakan alat, beliau mendapatkan laba 8.100.000 Bapak. Kemudian setelah menggunakan alat, setelah kami analisa, ternyata pendapatan beliau bisa meningkat hingga 2,2 kali lipat dari sebelumnya, atau 17.820.000 rupiah. Nah, mungkin ini Bapak, untuk analisanya seperti ini. Oke, saya tanya selanjutnya. Jadi selanjutnya ini kan prototipe ya, artinya ini masih gambaran-gambaran. Selanjutnya ini akan mau dibawa kemana alat ini? Akan seperti apa ke depannya? Mohon maaf izin menjawab Bapak. Kami nanti setelah ini kita melakukan publikasi seminar nasional. Nah, setelah itu kami juga melaporkan hasil pelaporan akhir kami untuk pertanggungjawaban di Simbil Mawar. Bukan dan untuk kami
Untuk ke ini maaf saya potong, untuk ke pemerintah daerah gitu misalnya untuk diaplikasikan ke masyarakat dengan segera atau diperbanyak itu seperti apa? Ada arah ke sana? Ada Bapak. Seperti apa? Jadi untuk mesin kami ini akan kami buatkan paten HKI dan desain industri, kemudian akan kami ikutkan di program Startup Inovasi Indonesia 2021 agar mesin kami bisa diproduksi massal dan bisa digunakan oleh masyarakat, oleh petani bawang merah di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Oke, saran saya. Oke, ini masukan ya. Mungkin nanti ketika kalian mendesain alat atau membuat alat menjadi produk jadi, saran saya untuk meminimalisir pembuatan alat. Kalau bisa jangan sampai di atas 10 juta seperti itu ya. Mungkin bisa 5 atau 3 juta saja. Mungkin itu ya nanti alatnya ditekan pembuatannya ya biar lebih murah. Oke, itu saja. Terima Baik, kasih. Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih untuk kelompok 14 atas presentasinya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 15 untuk persiapan.